Selamat pagi adik-adik, selamat hari Minggu. Di hari Minggu pada tanggal 11 Oktober 2020 kita kembali memulai IHMPT. Sebelumnya mari kita memuji Tuhan dari Kidung Muda Mudi nomor 126, Masukilah. Masukilah, masukilah hatiku ya Tuhan Yesus, masukilah, diamilah hatiku ya Tuhan Yesus. Kita satu di dalam doa untuk membuka ibadah kita hari Minggu ini. Kita berdoa. Kami naikkan syukur kehadirat Allah yang setia di dalam kehidupan kami. Sebagaimana kami ada, Engkau sudah memberikan kami kesempatan dan waktu untuk melalui ibadah live streaming ini menyatukan hati lagi untuk menghampiri hadirat-Mu. Ampunilah kami di tengah-tengah segala kekurangan kami, sehingga kami layak menghampiri hadirat-Mu. Siapkan hati kami sehingga kami siap mendengarkan firman-Mu. Kami diberikan ketekunan dan kesungguhan untuk mengenal Engkau lebih dekat lagi. Inilah kami. Mari Tuhan, Engkau berkati ibadah ini menjadi hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu. Di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Mazmur hari ini terdapat dalam Mazmur 51 ayat 13-15 yang berbunyi, Janganlah membuang aku dari hadapan-Mu dan janganlah mengambil roh-Mu yang kudus daripadaku. Bangkitlah kembali kepadaku kegirangan karena yang daripadamu, dan lengkapilah aku dengan roh yang rela. Maka aku akan mengajarkan jalan-Mu kepada orang-orang yang melakukan pelanggaran, supaya orang-orang berdosa berbalik kepadamu. Baiklah adik-adik, sebelum kita masuk dalam pelayanan firman, mari kita kembali memuji Tuhan dari Kidung Muda Mudi nomor 115, Tuhan Kau memanggil aku. Tuhan Kau memanggil aku siap mendengar. Aku hamba-Mu selalu, aku siap mendengar. Firman-Mu membimbingku, aku siap mendengar. Hosea 6 ayat 1-3. Pertobatan yang pura-pura dari pihak orang Israel. Mari kita akan berbalik kepada Tuhan, sebab Dialah yang telah menerkam dan yang akan menyembuhkan kita, yang telah memukul dan yang akan membalut kita. Ia akan menghidupkan kita sesudah 2 hari. Pada hari yang ketiga, Ia akan membangkitkan kita, dan kita akan hidup di hadapannya. Marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Ia pasti muncul seperti fajar. Ia akan datang kepada kita seperti hujan pada akhir musim yang mengairi bumi. Shalom, selamat hari Minggu. Di hari ini kita kembali dapat berkat dari firman Tuhan, dan kita akan mempelajari kitab Hosea pasal 6 ayat 1-3. Tadi sudah dibacakan bahwa kitab Hosea ini salah satu kitab perjanjian lama yang menceritakan mengenai penghukuman sekaligus pengasihan Allah atas umatnya. Untuk hari ini, melalui bacaan ini kita belajar bagaimana kita tekun mendekat kepada Allah, kita tekun mengenal Allah gitu. Jadi tekun ini nggak cuman identik dengan kita belajar, tapi juga tekun mengingatkan kita bahwa ada kemahakuasaan Tuhan. Tujuan Tuhan sekali lagi bukan untuk membuat kita celaka atau menyakiti kita, tetapi dimaksudkan ketika Tuhan itu menerkam. Nah ini kan kalau istilah menerkam itu, waduh, itu sudah perbuatan yang bukan dilakukan oleh manusia, tetapi oleh hewan ya, lebih identik dengan hewan.
Kalau kita misalnya pernah digigit anjing nih, kalau kita lihat anjing itu kan pasti, aduh anjing aku pernah digigit gitu. Gimana caranya supaya anjing itu nggak nyadar akan kehadiran kita, atau kita melakukan suatu hal supaya anjing itu tidak tertarik untuk mengejar kita gitu, karena kita pernah digigit kan, kita ingat terus itu. Nah kalau misalnya Tuhan itu melakukan sesuatu, menghukum umatnya, itu bagaikan dia menerkam dan menyisakan bekas. Kalau sampai kita berbuat lagi seperti itu, maka Tuhan itu tidak akan segan-segan untuk menghukum kita. Nah supaya kita itu lebih takut akan Tuhan, supaya kita itu kembali membenahi hubungan baik dengan Tuhan. Itu adalah tujuan dari hukuman yang diberikan Tuhan kepada orang yang sudah mengenal Dia. Nah, kita itu tidak bisa semata-mata dekat kepada Tuhan karena kita itu belum bertobat. Jadi yang dimaksudkan Tuhan hukuman itu supaya umat itu berbalik dengan cara bertobat. Jadi bagaimana sih supaya mereka bisa kembali baik dengan Tuhan? Tentu saja ya mereka harus menyesal dengan segala perbuatan yang tadinya itu membuat Tuhan itu sakit hati, membuat Tuhan itu sedih, kepada tindakan yang membuat Tuhan itu lebih sukacita, membuat Tuhan itu senang, seperti itu. Nah, cara kita bertobat, kita itu harus mengenal siapa sih Tuhan kita. Kalau ditanya siapa sih Tuhan, Tuhan Yesus Kristus. Terus Tuhan itu juru selamat kita, Dia menebus hidup kita. Terus apalagi? Udah gitu. Nah, pengenalan akan Tuhan tuh nggak sampai ke kepercayaan kita bahwa percayakah kita kepada Tuhan Yesus Kristus yang menebus kita, nggak hanya sampai di situ. Buktinya bahwa kita itu harus menjadi orang yang dekat dengan Tuhan, gak sekedar kenal. Kalau kita ditanya orang mengenai kenal gak si A, oh iya dia sahabat aku, dia tuh orangnya gini. Tapi beda dengan teman. Kalau ditanya kenal gak si A, kenal sih, orangnya gimana, waduh aku gak tahu, soalnya aku gak akrab, aku gak dekat sama dia, aku malah gak temenan, cuman tahu-tahu aja sih dia orangnya tuh yang mana. Nah seperti itu. Jadi kita itu harus dekat dengan Tuhan seperti kita tuh dekat dengan sahabat kita. Atau kalau kita lagi ngegebet orang, itu kan kita kan bawaannya tuh dalam satu hari pengen chat, pokoknya berhubungan, pengen ada tercipta komunikasi. Kalau bisa sih dalam sehari itu beberapa kali video call. Nah kan itu melambangkan hubungan yang kita usahakan, hubungan yang sedekat mungkin dengan orang yang kita suka. Hubungan yang kalau bisa sedekat mungkin dengan ya orang yang berhubungan baik dengan kita. Nah, bagaimana hubungan kita dengan Tuhan? Bisa nggak kita seperti itu? Tiap hari itu kita rindu harus berkomunikasi setiap saat dengan Tuhan. Pengen banget kalau bisa video call sama Tuhan. Kita udah mau video call. Nah, ini kita lakukan bukan hanya ketika kita cuman dalam keadaan yang senang, tapi ketika kita juga dalam keadaan tertekan. Macam sekarang kan kita lagi bete tuh, ini masih pandemi, kapan sih kita boleh keluar rumah lagi, kapan sih boleh kumpul-kumpul rame-rame, kayaknya bete banget deh. Nah kita juga tidak boleh meninggalkan Tuhan karena keadaan seperti ini. Tapi ibaratnya kita pengen curhat ke gebetan kita, pengen curhat ke sahabat yang dekat dengan kita, nah itu kita tetap cari Tuhan, ini gimana sih ya gitu. Nah Tuhan itu senang kalau kita cari Tuhan. Setiap saat kita diperkenankan untuk cari Tuhan supaya kita berhubungan intim dengan Tuhan. Kalau kita dekat dengan Tuhan, nah kita itu ingin melakukan hal-hal yang menyenangkan hati Tuhan aja. Ya kalau kita dekat sama yang menyenangkan hatinya gitu, kita hanya ingin bahwa kita itu mendapatkan kesan yang Tuhan. Yang tadinya kita cuek sama orang tua, itu sekarang kita punya banyak waktu loh bersama dengan orang tua. Kita bisa membenahi hubungan kita dengan orang tua. Yang tadinya kalau kita sekolah offline kan itu kita udah pulang sekolah udah capek gitu kan. Kalau sekarang mama bisa minta tolong kita, tolong dong untuk tolong dong ini. Jadi kita lebih banyak untuk perhatian dengan
keluarga kita. Nah, kita lebih banyak waktu untuk datang dan bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan udah melewati 1 jam pelajaran. Terima kasih Tuhan udah melewati jam lain lagi. Nah Tuhan, kita itu lagi lemah di pelajaran ini. Semuanya kita bisa ungkapkan kepada Tuhan dengan satu ucapan syukur dan satu usaha untuk dekat dengan Dia. Tuhan, kita pilih perbuatan kita, bilang sama Tuhan bahwa kita ingin kita itu bisa melakukan yang lebih baik. Tuhan akan membimbing kita untuk berusaha melakukan perubahan dari sikap kita yang tadinya misalnya berespon yang tidak baik terhadap orang tua, dari sikap kita yang udah mulai coba-coba untuk mengikuti teman yang udah mulai ngumpulin hal-hal yang negatif, misalnya membuli orang, misalnya mulai buka situs-situs yang mengarahkan kita pada perbuatan yang negatif, yang anfaedah, yang membuat kita pada akhirnya nanti jatuh ke dalam dosa yang menjerumuskan kita. Nah, kita bisa tuh, dan Tuhan akan memampukan kita untuk kita mengendalikan diri sehingga menghindar dari hal-hal yang seperti itu. Susah kalau kita menghindar dari sesuatu yang menyenangkan, itu susah. Tetapi kalau yang menyenangkan itu malah membawa kita kepada perbuatan dosa, kita itu harus segera untuk bertobat, meminta kekuatan dari Tuhan supaya Tuhan itu memampukan kita mengendalikan diri, dan Tuhan akan membantu kita menjauhkan diri dari hal-hal yang menjauhkan kita dari Tuhan. Demikian. Jadi ketika kita ada usaha untuk berubah, Tuhan memberkati kita dengan perubahan-perubahan. Kita tiap hari itu dibaharui. Nah, kalau kita udah dibaharui dalam kondisi apapun, Tuhan selalu menyediakan pemulihan. Jadi kalau kita lagi sakit, kita minum obat, itu diusahakan untuk memulihkan kita ke kondisi yang lebih baik lagi. Demikian kalau kita bertobat, kita menyesal, dan kita mendekatkan diri kepada Tuhan melalui doa, melalui rajin membaca firman Tuhan, rajin baca renungan, itu Tuhan menjawab kita melalui apa yang disampaikan dengan firman-Nya. Kayak kita sekarang baca Hosea, kan Tuhan menyampaikan kepada kita supaya yuk lebih dekat lagi dengan saya, supaya di dalam situasi apapun saya tetap menjaga kalian, supaya kita tetap berhubungan intim, saya tetap menguatkan kalian. Tidak ada yang rugi ketika kita dekat dengan Tuhan. Pasti Tuhan akan datang dengan segala kebaikan kebutuhan kita. Kalau di dalam ayat yang ketiga dibilang di sini bahwa kita mengenal, marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Ia pasti muncul seperti fajar, ia akan datang kepada kita seperti hujan. Nah, fajar dan hujan ini dibutuhkan loh oleh manusia. Kita tiap hari menanti fajar menyingsing. Walaupun hujan itu tidak tiap hari, tapi kita juga butuh hujan. Kalau kita udah musim panas terus-terusan, gimana coba? Nah, Tuhan itu artinya melambangkan kebaikan Tuhan. Tuhan tahu kebutuhan terbaik buat kita. Ketika kita mencari Tuhan, tidak ada hal yang diniatkan Tuhan untuk mencelakakan kita, tetapi selalu niat Tuhan apapun itu, walaupun kita dalam situasi yang buruk, walaupun dalam kita dijauhi teman, walaupun kita dimarahi, walaupun kita ditegur karena kesalahan-kesalahan kita bisa memandang itu sebagai satu kasih sayang Tuhan untuk kita koreksi diri kita, untuk mulai belajar berbuat kebaikan-kebaikan yang disenangi oleh Tuhan. Demikian, semoga Tuhan selalu menguatkan kita, semoga kita selalu dibantu oleh Tuhan untuk lebih dekat kepada Tuhan. Kita diberikan hati yang rindu untuk mencari Tuhan melalui membaca firman, melalui doa, dan kita akan mengalami kehidupan yang dibaharui oleh Tuhan, dan kita akan mengalami pemulihan dari Tuhan. Amin. Kembali kita memuji Tuhan adik-adik dari Kidung Muda Mudi nomor 108. Tuhan Engkaulah hadir. Tuhan Engkaulah hadir di dalam hidupku.
sama dengan udara, ku hirup kasih-Mu. Dalam denyut jantungku, kuasa-Mu bekerja. Tubuh dan panca indera, Kau menggerakkannya. Dikau yang ku kasihi dalam sesamaku, Dikau yang aku puji dalam ciptaan-Mu. Teman-teman semua, mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan, Engkau telah mengumpul kami untuk kami berdoa bersama-sama di dalam live YouTube ini ya Tuhan. Terima kasih atas firman-Mu yang telah disampaikan melalui hamba-Mu, Kak Fasti. Semoga apa yang telah kami dengar melalui hamba-Mu dapat kami tetapkan dalam hati kami dan dapat menjadi rema dalam kehidupan kami ya Tuhan. Kami ingin berdoa ya Tuhan untuk anak-anak klien kami dan rekan-rekan sepelayanan kami ya Tuhan. Kiranya anak-anak layanan kami dan rekan-rekan sepelayanan kami dapat terus aktif agar mau berkumpul bersama-sama untuk memuji dan memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk teman-teman kami yang masih mungkin belum dapat hadir ya Tuhan. Kiranya Engkau dapat membantu mereka agar mereka dapat berkumpul dengan kami bersama-sama untuk beribadah kepada-Mu ya Tuhan. Ya Tuhan, kami juga tidak lupa untuk mendoakan Enci Ade ya Tuhan yang sekarang sedang terbaring di rumah sakit ya Tuhan. Kiranya apapun itu penyakit Ci Ade dapat Engkau sembuhkan, dapat Engkau lepaskan ya Tuhan, dan kiranya Ci Ade dapat kembali bersama-sama kami di GPIB Nazaret ini untuk bersama-sama kembali memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Ya Tuhan, kami juga ingin mendoakan gereja kami GPIB Nazaret ya Tuhan. Kiranya program-program yang sedang dan akan dijalankan baik oleh majelis maupun pelkat-pelkat pengurus pelkat yang ada, kiranya dapat berjalan lancar sesuai kehendak-Mu ya Tuhan. Kami juga untuk tidak lupa mendoakan bangsa dan negara kami ini ya Tuhan, terutama pada masalah yang sekarang ini sedang terjadi ya Tuhan. Kiranya masalah yang sedang dihadapi negara kami ini dapat terselesaikan dengan damai dan tanpa kerusuhan ya Tuhan. Dan juga Tuhan, kami tidak lupa untuk mendoakan orang tua dari anak-anak klien kami ya Tuhan. Kiranya orang tua anak klien kami dapat menopang dan mendukung anak-anak klien kami di dalam dunia sekolahan maupun di dalam dunia peribadahan seperti ini ya Tuhan. Ya Tuhan, inilah doa anak-Mu ya Tuhan yang kurang sempurna ini. Kiranya Engkau dapat menyempurnakan doa ini hanya di dalam nama-Mu yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Baiklah adik-adik, saatnya kita memberikan persembahan. Sambil memberikan persembahan, mari kita menyanyi dari Kidung Muda-Mudi nomor 110, Sungguh Berlimpah Kasih-Mu, bait pertama dan yang kedua. Sungguh berlimpah kasih-Mu, ya Tuhan, pada anak-Mu. Doa yang tulus dan benar, Tuhan selalu Kau dengar.
Terima kasih karena Engkau telah memberi kesempatan kepada kami untuk memberi persembahan yang berasal dari-Mu saja. Terimalah dan berkatilah persembahan ini agar dapat menjadi berkat bagi pelayanan gereja-Mu. Dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Adik-adik, sebelum kita mengakhiri IHMPT pada hari Minggu ini, mari kita kembali memuji Tuhan dari Kidung Muda Mudi nomor 109, buatlah pelitaku terus bernyala. Buatlah pelitaku terus bernyala, Tuhan berikanlah minyaknya. Buatlah pelitaku terus bernyala, hingga fajar agung merakah. Hosiana, Hosiana, Maharaja alam semesta. Hosiana, Hosiana, Maharaja semesta. Mengakhiri ibadah ini, mari kita satu di dalam doa. Kembali kami berterima kasih atas pimpinan, atas penyertaan Tuhan di dalam persekutuan kami, persekutuan teruna di hari Minggu ini. Dengan kekuatan-Mu, firman yang sudah kami dengar tadi akan menuntun kehidupan kami. Kami tumbuh semakin mengenal Engkau, semakin bersungguh-sungguh dalam pengenalan akan Engkau, dan kami bertekun dalam mengenal Engkau, sehingga akan terjadi pembaruan-pembaruan dalam kehidupan kami, dan hidup kami akan dipulihkan oleh Tuhan. Kemahakuasaan-Mu akan menuntun kami menjadi berkat dimanapun Engkau tempatkan kami, dimanapun kami pergi dan berada untuk kemuliaan nama Tuhan. Terpujilah Tuhan di dalam Kristus Yesus. Kami bawa kehidupan kami dan kami bersyukur dan kami berdoa kepadamu. Amin.